Jadi jenuh, nona kau boleh bikin saja dirimu sayang. Sumpah mati sepikir deh hampir jatuh. Nona bodi patah-patah, cantik cerita kau bikin saya salah tinggal melulu. Nona bodi patah-patah, cantik cerita sampai saya coba kejar kau buru-buru. Cantik cerita kau bikin saya salah tinggal melulu. Karena bodi patah-patah, cantik cerita sampai saya coba kejar kau buru-buru. Materi yang pertama yaitu konsep dasar psikologi merek. Psikologi merek merupakan ilmu pemasaran yang berfokus pada bagaimana proses mental, emosi, dan perilaku konsumen memengaruhi cara mereka memahami, menilai, dan berinteraksi dengan suatu merek. Dalam perkembangan pemasaran modern, merek tidak lagi dipandang sebagai identitas visual berupa nama, logo, atau simbol, melainkan sebagai konstruksi psikologi yang terbentuk dalam benak konsumen melalui pengalaman, persepsi, dan interaksi sosial. Proses terbentuknya makna merek dalam konsumen melibatkan beberapa mekanisme psikologis utama. Yang pertama yaitu persepsi. Persepsi yaitu proses bagaimana individu memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan informasi mengenai merek. Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, informasi dari lingkungan, serta komunikasi pemasaran seperti iklan-iklan dan media sosial. Yang kedua yaitu emosi. Emosi yaitu memiliki peran penting dalam membangun hubungan antara konsumen dan merek. Pendekatan emosional branding banyak digunakan untuk menciptakan pengalaman emosional yang mendalam melalui dasar visual, warna, aroma, dan suasana toko yang mampu mempengaruhi perasaan konsumen. Yang ketiga yaitu memori. Memori berfungsi menyimpan pengalaman pada asosiasi terkait merek. Merek yang kuat biasanya memiliki asosiasi yang jelas dan konsisten, seperti logo, slogan, atau pengalaman tertentu yang mudah diingat. Semakin kuat asosiasi tersebut, semakin tinggi kemungkinan merek akan diingatkan kembali kepada konsumen saat melakukan pembelian atau brand resale. Yang keempat, sikap atau attitude. Evaluasi keseluruhan konsumen terhadap merek, baik dalam bentuk penilaian positif maupun negatif. Sikap ini terbentuk dari pengalaman informasi dan emosi yang dimiliki konsumen terhadap merek. Sikap yang positif akan meningkatkan niat pembelian, sedangkan sikap negatif akan menghambat keputusan pembelian. Yang kelima yaitu motivasi. Motivasi menjadi faktor penting dalam psikolog merek. Motivasi merupakan dorongan internal yang mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam konteks merek, motivasi tidak hanya bersifat fungsional, misalnya kualitas produk, tetapi juga bersifat psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan dan rasa percaya diri. Selanjutnya kita akan membahas tentang persepsi konsumen terhadap merek. Coba deh kalian pikir, kenapa ya padahal cuma beda produk tapi rasanya dan kualitasnya itu terasa beda banget di pikiran kita, padahal barangnya itu mirip. Nah, itu karena yang kita lihat bukan cuma produknya, tapi persepsinya. Nah, persepsi sendiri adalah proses bagaimana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi sehingga membentuk suatu informasi pada suatu produk atau merek. Nah, persepsi inilah yang akan mempengaruhi keputusan pembelian. Bagaimana pembeli akan membeli atau tidak. Branding itu sebenarnya seperti filter atau kacamata yang dipakai konsumen saat melihat suatu produk. Jadi yang dinilai bukan cuma fungsi atau harga, tapi juga perasaan, pengalaman, dan cerita yang ada di balik merek tersebut. Contohnya smartphone. Ada merek yang dikenal dengan inovasi dan kesan mewah, sementara merek lain fokus pada harga terjangkau dan fitur lengkap. Padahal kalau dilihat dari spesifikasinya bisa jadi mirip.
Tapi konsumen melihat merek dengan branding mewah tadi akan merasa produknya lebih premium dan lebih canggih, dan bahkan rela bayar lebih mahal. Nah, hal ini bukan hanya spesifikasinya jauh berbeda, tapi karena persepsi yang dibangun oleh branding. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen. Yang pertama ada brand image atau citra merek. Citra merek adalah gambaran yang ada di pikiran konsumen. Semakin positif citranya, semakin tinggi minat beli. Yang kedua ada brand identity atau identitas merek. Identitas merek seperti logo, warna, dan desain membantu konsumen untuk mengenali sebuah merek. Yang ketiga ada brand attitude. Nah, brand attitude sendiri adalah sikap atau perasaan konsumen terhadap merek, juga memengaruhi keputusan membeli. Selanjutnya ada brand interaction. Interaksi di media sosial, website, atau aplikasi sangat berpengaruh terhadap persepsi konsumen di era digital. Selanjutnya ada pengaruh influencer. Di era sekarang, influencer sering lebih dipercaya dibandingkan selebriti karena terasa lebih dekat dengan konsumen. Nah, jadi yang dijual itu bukan hanya produk, tapi bagaimana konsumen mempersepsikan merek tersebut. Karena di dunia marketing, persepsi adalah realitas. Selanjutnya yaitu brand attachment. Nah, brand attachment sendiri merupakan hubungan emosional dan kognitif yang terbentuk antara konsumen dengan suatu merek, di mana konsumen merasa memiliki kesamaan karakteristik atau kepribadian dengan merek tersebut, sehingga menciptakan keterikatan yang kuat. Brand attachment sendiri memiliki dua dimensi utama. Yang pertama, self-brand connection. Koneksi antara diri konsumen dengan berbagai karakteristik merek. Implikasi perilakunya yaitu loyalitas, word of mouth, dan juga kesediaan membayar premium. Yang kedua yaitu ada brand prominence, yakni keunggulan atau daya menonjol merek tersebut dalam benak konsumen. Implikasi perilakunya seperti pembelian berulang, resistensi terhadap pesaing, dan juga pertahanan merek. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi brand attachment. Kita ke faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama ada kepribadian. Konsumen yang memiliki emosional stabil dan mudah percaya cenderung lebih mudah merasa dekat dengan suatu merek. Yang kedua yaitu ada self-concept. Konsumen biasanya memilih merek yang sesuai dengan identitas dan citra diri yang ingin mereka tampilkan. Yang ketiga yaitu keterlibatan produk. Semakin tinggi minat dan perhatian konsumen terhadap suatu produk, semakin besar pula kemungkinan mereka memiliki ikatan emosional yang kuat dengan produk tersebut. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama ada brand authenticity. Merek yang terlihat asli, jujur, dan konsisten akan lebih mudah membuat konsumen merasa dekat secara emosional. Yang kedua yaitu brand experience, pengalaman konsumen dengan merek dari segi rasa, emosi, interaksi maupun pemikiran akan membentuk kedekatan merek yang mereka percaya. Yang ketiga yaitu brand trust, konsumen akan memiliki ikatan yang kuat dengan merek yang mereka percaya. Dan yang terakhir ada customer brand engagement. Semakin sering konsumen berinteraksi dengan merek, misalnya lewat sosial media atau komunitas, semakin kuat pula hubungan emosional yang terbentuk. Oke, materi selanjutnya yaitu kepribadian merek atau brand personality. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memilih suatu merek itu bukan hanya karena kualitasnya, tetapi juga karena ngerasa cocok dengan merek tersebut. Kepribadian merek adalah karakter seperti manusia yang digunakan oleh merek. Jadi, merek itu nggak cuma nama ataupun logo, tetapi juga punya sifat yang bisa dirasakan oleh konsumen. Nah, dalam kajian ini dijelaskan bahwa konsumen sering memilih merek yang cocok dengan dirinya. Artinya orang nggak hanya sekedar membeli produk, tetapi juga mendapatkan manfaat dan citra dari merek tersebut. Contohnya, orang yang ingin terlihat aktif biasanya lebih tertarik pada merek yang kesannya energik,
modern, dan sedang tren. Selanjutnya, kepribadian merek dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sincerity, yaitu jujur dan sederhana. Yang kedua ada excitement, yaitu energik dan kreatif. Yang ketiga ada competence, yaitu profesional dan dapat dipercaya. Yang keempat ada sophistication, yaitu mewah dan elegan. Yang kelima ada ruggedness, yaitu kuat dan tangguh. Nah, misal contoh ada produk handphone, misal iPhone yang menonjolkan kualitas video yang sangat bagus. Nah, ini juga bisa menjadi sebab konsumen membeli produk tersebut itu karena kualitas video yang bagus dan sudah dipercaya banyak orang. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kepribadian merek itu punya peran penting, yaitu membantu produk lebih mudah dikenali banyak orang di era banyak pesaing. Kepribadian merek juga bisa membangun hubungan emosional dengan konsumen. Kalau konsumen itu sudah merasa cocok, sudah merasa nyaman dengan merek tersebut, biasanya konsumen akan tetap setia memilih merek tersebut. Selanjutnya, kepribadian merek terbentuk dari 2 hal. Yang pertama yang bisa dilihat, contohnya itu seperti nama, logo, atau kemasan. Yang ketiga yang bisa dirasakan, seperti manfaat dari produk tersebut, terus citra dari produk tersebut, dan pengalaman menggunakan produk tersebut. Nah, contoh seperti kemasan yang menarik itu bisa bikin konsumen lebih merasa tertarik. Tetapi pengalaman memakai produk itulah yang nentuin konsumen tetap suka atau tidak pada merek tersebut. Nah, hal ini juga berpengaruh pada keputusan pembelian. Konsumen lebih memilih merek yang cocok dengan dirinya. Tetapi pengalaman tetap lebih penting, karena kalau pengalaman buruk, konsumen bisa pindah ke merek yang lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa kepribadian merek membantu sebuah merek punya karakter yang jelas dan mudah diingat. Selain itu, kepribadian merek juga berperan penting dalam membangun hubungan dengan konsumen. Dengan begitu, kepribadian merek bukan hanya strategi pemasaran, tetapi juga bisa menjadi faktor penting dalam membentuk hubungan jangka panjang dengan konsumen. Baik, kita ke materi selanjutnya, yaitu hakikat kepercayaan merek atau loyalitas dan kepercayaan merek. Kepercayaan merek atau brand trust dalam psikologi konsumen bukanlah sekedar pilihan rasional yang dingin, melainkan sebuah kontrak emosional yang melibatkan harapan kita terhadap reliabilitas suatu merek. Secara psikologis, kepercayaan ini muncul ketika kita merasa bahwa risiko yang kita ambil saat memilih sebuah produk telah diminimalisir oleh kredibilitas merek tersebut. Hal ini diperkuat oleh penelitian Hidayat dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang menyatakan bahwa kepercayaan adalah variabel krusial yang menjembatani antara kualitas produk yang kita rasakan. Dengan loyalitas yang berkelanjutan dalam kerangka psikologi, kepercayaan ini bertindak sebagai alat penyaring informasi yang membantu kita membuat keputusan pembelian dengan rasa aman, tanpa rasa takut akan munculnya kekecewaan di kemudian hari. Materi yang kedua yaitu 3 pilar kepercayaan. Untuk memahami bagaimana kepercayaan ini terbentuk secara mendalam, kita harus melihat 3 dimensi utama yang menjadi fondasinya. Yang pertama yaitu ability atau kemampuan. Ini merujuk pada kompetensi dan keterampilan teknis sebuah merek dalam menghasilkan produk sesuai dengan janji iklannya. Kita akan mempercayai sebuah merek jika mereka konsisten menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan spesifik kita. Yang kedua yaitu benevolence atau niat baik, yang dimana dimensi ini berkaitan dengan
Sejauh mana kita merasa bahwa merek tersebut memiliki kepedulian yang tulus, bukan sekedar mencari keuntungan finansial. Merek yang mau menunjukkan empati, misalnya melalui layanan, purna jual yang baik, akan membangun ikatan emosional yang lebih dalam. Yang ketiga yaitu integriti atau kejujuran. Ini melibatkan persepsi kita terhadap ketaatan merek pada prinsip moral, seperti kejujuran dalam iklan dan keadilan harga. Sekali sebuah merek terbukti jujur, mekanisme pertahanan psikologis kita akan menurun, sehingga loyalitas lebih mudah terbentuk. Ketiga dimensi ini saling berinteraksi untuk mengurangi beban kognitif jika kita dalam mengambil keputusan. Jika mereka sudah terbukti andal dan jujur, serta peduli, maka keputusan pembelian kita akan berubah menjadi sebuah keyakinan otomatis. Materi yang ketiga yaitu proses terbentuknya loyalitas. Proses terbentuknya kepercayaan bukanlah kejadian instan, melainkan akumulasi dan interaksi berkelanjutan. Setiap kali sebuah merek berhasil memenuhi ekspektasi kita, yang dimana merek tersebut mengembangkan rasa aman atau sense of security, serta kepercayaan ini dibangun melalui dua jalur utama. Yang pertama yaitu jalur kognitif yang bekerja berdasarkan logika dan evaluasi objektif terhadap kinerja merek. Yang pertama yaitu jalur kognitif yang bekerja berdasarkan logika dan evaluasi objektif terhadap kinerja merek seperti fitur dan harga. Yang kedua yaitu jalur afektif yang melibatkan perasaan atau emosi yang muncul saat kita berinteraksi dengan merek tersebut. Kepercayaan yang kuat terjadi ketika logika kita mengakui kualitas atau kognitif dan perasaan kita merasa terhubung secara emosional atau afektif. Menurut Rievani, integrasi antara nilai yang dirasakan dan kepuasan emosional inilah yang menjadi motor penggerak kepercayaan berkelanjutan, terutama pada layanan yang membutuhkan kedekatan personal yang tinggi. Materi yang terakhir yaitu loyalitas dan strategi era digital. Masuk ke konsep loyalitas, kita harus membedakan antara loyalitas perilaku yang mungkin hanya karena kebiasaan dengan loyalitas sikap, di mana konsumen benar-benar memiliki keterikatan emosional dan komitmen mental. Komitmen dengan loyalitas sikap tidak akan mudah berpindah meskipun ada promosi menarik dari pesaing. Di era digital, tantangannya semakin besar karena banjirnya pilihan informasi. Oleh karena itu, strategi membangun loyalitas harus melampaui metode konvensional. Yang pertama, komunitas merek. Melalui media sosial, komunitas menciptakan rasa memiliki atau sense of belonging, yang dimana mereka bukan lagi sekedar produk, tapi bagian dari gaya hidup sendiri. Yang kedua yaitu social proof dan UGC, yang dimana di era digital ini kita lebih percaya ulasan sesama pengguna daripada iklan perusahaan. Untuk mendorong pelanggan membagikan pengalaman mereka, menciptakan validasi psikologis bagi orang lain. Yang ketiga yaitu personalisasi. Saat kita merasa sebuah merek mengenali preferensi pribadi kita, muncul keterikatan emosional yang membuat kita enggan berpindah ke kompetitor yang bersifat umum. Yang keempat, yang terakhir yaitu transparansi. Kejujuran dalam menyampaikan keunggulan serta keterbukaan dalam menangani keluhan sangat penting untuk membangun benteng psikologis di benak konsumen. Ya, di mana sebagai kesimpulan dari materi saya yaitu loyalitas yang dibangun di atas fondasi kepercayaan digital akan menjadi keunggulan kompetitif utama yang melindungi posisi merek di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkembangan konsumen, gemes aku dah. Iki lho, kayak typo Orang Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikolog merek. atau mitra merek. Dalam perkembangan pemasaran, Mudah membuat konsumen merasa tertekan secara emosional. Saya